Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Pada kesempatan ini kami akan membahas degradasi metabolisme protein. Dengan saya sendiri, Sarifah Salwa sebagai moderator. Saya Salmada dengan NIM 10. Saya Albert Purba dengan NIM 16. Nafisa Fitri dengan NIM 5. Saya Muhammad Fatir Fatahila dengan NIM 29. Yang pertama ada degradasi protein. Degradasi protein adalah proses di mana protein yang tidak lagi diperlukan atau rusak dipecah menjadi asam amino yang kemudian dapat didaur ulang untuk sintesis protein baru. Nah, ada dua jalur utama, yaitu yang pertama ada ubiquitin, proteasom, dan lisosom. Regulasi degradasi protein dikendalikan dengan ketat dan melibatkan berbagai faktor, termasuk sinyal khusus dalam struktur protein, modifikasi panca translasi, dan aktivitas enzim yang terlibat dalam jalur degradasi. Nah, tujuan dari degradasi protein ini yaitu untuk pengendalian mutu protein, pengaturan kadar protein, pensinyalan sel, dan respon stres seluler. Selanjutnya ada proteinase dan peptidase. Proteinase atau protease adalah kelompok enzim yang memecah protein menjadi peptida dengan cara memutus ikatan peptida di antara asam amino dalam rantai polipeptida. Protease seringkali disebut sebagai endopeptidase karena mereka bekerja dalam rantai polipeptida dan memotongnya di lokasi spesifik. Lalu peptidase adalah enzim yang memecah peptida menjadi asam amino dengan cara memutus ikatan peptida pada ujung rantai. Peptidase juga dikenal sebagai eksoprotease karena mereka bekerja di bagian luar rantai peptida atau ujung terminal rantai peptida. Oke, selanjutnya ada degradasi sistem dalam sel eukariotik. Pada sel eukariotik, degradasi protein terjadi melalui sistem ubiquitin protosome. Proses ubiquitinis melibatkan tiga enzim utama, yaitu E1, ubiquitin activating enzim mengaktifkan ubiquitin menggunakan ATP. E2, ubiquitin conjugation enzim membawa ubiquitin menuju protein target. Dan E3, ubiquitin ligase menentukan protein target dan menempelkan ubiquitin. Nah, di mana mekanismenya yaitu ubiquitin ditempelkan ke residu lisin pada protein target. Lalu proses ini disebut dengan ubiquitinasi. Protein yang sudah ditempeli oleh ubiquitin kemudian ditandai untuk didegradasi. Prosesnya melibatkan ketiga enzim tadi dengan E1, E2, dan E3 serta membutuhkan ATP. Lalu E1 berfungsi mengaktifkan ubiquitin menggunakan ATP. E2 berfungsi membawa ubiquitin dan E3 mengenali protein target dan menempelkan ubiquitin. Proses tersebut berulang sehingga terbentuk rantai poliubiquitin. Lalu protein berpoliubiquitin dikenali oleh protosome. Protein tersebut dihancurkan menjadi peptida-peptida kecil, lalu ubiquitin dilepas dan didaur ulang kembali. Nah, dari mekanisme tersebut diperoleh fungsi biologis ubiquitin, yaitu sebagai kontrol kualitas protein, regulasi siklus sel, eliminasi protein lunak, dan peran dalam penyakit dan stres sel. Degradasi asam amino. Degradasi asam amino adalah proses metabolisme pemecahan asam amino yang tidak digunakan untuk sintesis protein. Proses ini terutama terjadi di hati dan bertujuan untuk memanfaatkan rangka karbon sebagai sumber energi serta membuang gugus amino yang bersifat toksik karena tubuh tidak memiliki tempat penyimpanan khusus untuk asam amino. Kelebihannya harus segera di metabolisme. Tahap awal degradasi melibat, melibatkan pelepasan gugus amino melalui dua reaksi utama, yaitu transminasi dan deaminasi oksidatif. Pada transminasi, gugus amino dipindahkan ke alfa ketoglutarat membentuk glutamat dengan bantuan enzim aminotransferase dan koenzim piridoksal fosfat atau vitamin B6. Selanjutnya glutamat
mengalami deaminasi oksidatif menghasilkan ion amonium atau NH4+ yang kemudian masuk ke tahap detoksifikasi. Jadi selanjutnya ada transminasi. Transminasi ini merupakan suatu reaksi yang dimana reaksi pemindahan gugus amino NH2 dari suatu asam amino ke asam alfa keto sehingga terbentuk suatu asam amino baru dan asam alfa keto baru. Untuk ciri penting transminasi dari reaksi ini dikatalis oleh enzim aminotransferase atau transminase memerlukan koenzim pyridoksal fosfat atau PLP. Turunan vitamin B6 bersifat reversibel, tidak menghasilkan amonia bebas atau NH3. Lalu selanjutnya ada transminase yang dimana ciri utamanya ini termasuk golongan aminotransferase membutuhkan koenzim peroxidal fosfat atau PLP turunan dari vitamin B6 bersifat spesifik terhadap substrat, reaksinya reversibel, tidak menghasilkan amonia bebas, yang dimana perbedaan transmirase ini berbeda dengan transminasi, yang dimana transaminase merupakan suatu golongan enzim. Jadi transminase adalah suatu enzimnya dan untuk transaminasi merupakan suatu reaksinya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada deaminasi oksidatif yang dimana reaksi pelepasan gugus amino atau NH2 dari asam amino melalui proses oksidasi sehingga menghasilkan asam alfa keto, amonia, NH3 ataupun NH4+ dan energi. Ada ciri utama oksidatif deamination itu seperti terjadi terutama pada glutamat dikatalis oleh enzim glutamat dehidrogenase terjadi di mitokondria menghasilkan amonia bebas menggunakan NAD+ ataupun NADP+ sebagai akseptor elektron. Reaksi ini juga bersifat irreversible. Untuk transdeaminasi, yaitu transminasi ini kombinasi dari dua proses metabolisme asam amino, yaitu transminasi yang diikuti oleh deaminasi oksidatif untuk menghilangkan nitrogen dari asam amino. Untuk urutan prosesnya, ada yang pertama ada transminasi gugus amino dari berbagai asam amino dipindahkan ke alfa ketoglutarate, lalu membentuk suatu glutamat dengan menggunakan enzim transaminase. Lalu selanjutnya di deaminasi oksidatif, glutamat kemudian kemudian mengalami pelepasan gugus amino sebagai NH4+ yang menggunakan enzim glutamat dehidrogenase. Next. Baik, selanjutnya ada metabolisme asam amino. Metabolisme asam amino sendiri adalah serangkaian proses biokimia di dalam tubuh yang mengatur penggunaan, pembentukan, dan penguraian asam amino yang berasal dari protein. Ia mencakup 3 proses utama, yakni pencernaan dan pembentukan asam amino, yang dimana protein makanan dipecah menjadi asam amino bebas, asam amino masuk ke amino acid pool. Adapun pemanfaatan asam amino sendiri biasanya digunakan untuk sintesis protein seperti enzim, hormon, jaringan. Adapun pembentukan senyawa nitrogen seperti purin dan pirimidin dan sebagainya. Penguraian ataupun katabolisme asam amino jika tidak digunakan untuk sintesis terjadi transaminasi dan deaminasi yang akan menghasilkan NH3 amonia yang akan diubah menjadi urea dan rangka karbon yang masuk ke siklus Krebs yang jadi energi glukosa atau lemak. Next. Adapun hubungan metabolisme ini terkait dengan siklus urea yang merupakan pembuangan nitrogen dan siklus Krebs. Di gambar pertama terdapat alur metabolisme asam amino, yaitu bagaimana protein di dalam tubuh diolah, digunakan, dan diuraikan untuk berbagai kebutuhan metabolik. Yang pertama, yakni ada metabolisme asam amino dimulai dari amino acid pool yang itu kumpulan asam amino yang bebas di dalam tubuh yang berasal dari protein makanan dan sintesis asam amino di dalam tubuh. Dari amino acid metabolic pool ini, asam amino memiliki 3 kemungkinan utama, yaitu sintesis protein jaringan, pembentukan senyawa nitrogen, misalnya purin dan pirimidin, ataupun katabolisme asam amino untuk menghasilkan energi. Dari proses katabolisme sendiri, asam amino akan mengalami deaminasi, yaitu pelepasan gugus amino NH2 dan dekarboksilasi, yaitu pelepasan gugus karboksil sebagai CO2. Adapun hasil dari deaminasi yakni NH3 dan alpha ketoasid. Amonia yang bersifat toksik ini akan diubah menjadi urin
urea akan diubah menjadi urea dan dikeluarkan melalui urin. Sebagian nitrogen juga digunakan untuk membentuk senyawa nitrogen lainnya. Lalu pada di alpha ketoasid sendiri akan masuk ke jalur energi. Next, enggak. Adapun selanjutnya yakni siklus Krebs. Siklus Krebs sendiri dari alpha ketoasid akan masuk ke jalur metabolisme energi yang akan menjadi piruvat, lalu akan menjadi asetil CoA ditambah oksaloasetat menjadi sitrat, lalu sitrat menjadi isositrat, lalu isositrat akan menjadi alpha ketoglutarate yang akan menghasilkan NADH dan CO2. Lalu alpha ketoglutarate akan menghasilkan suksinil CoA yang dimana akan menghasilkan NADH dan CO2. Lalu suksinil CoA akan menghasilkan suksinat, lalu menghasilkan ATP, lalu suksinat menjadi fumarat, dan fumarat akan menjadi malat, dan malat menjadi oksaloasetat yang akan menghasilkan NADH. Oksaloasetat terbentuk kembali dan siklus ini akan terus berulang-berulang. Siklus Krebs sendiri merupakan jalur metabolisme yang terjadi di mitokondria dan berfungsi menghasilkan energi. Asetil-CoA yang masuk siklus ini berasal tidak hanya dari glukosa dan lemak, tetapi juga dari asam amino. Dalam siklus ini, asetil-CoA dioksidasi menjadi CO2 dan menghasilkan NADH, FADH, serta ATP yang digunakan untuk membentukkan energi. Next. Selanjutnya ada siklus urea. Siklus urea itu adalah jalur metabolisme yang mengubah amonia beracun atau toksik menjadi urea yang kurang beracun dan dapat diekskresikan melalui tubuh melalui urin. Nah, adapun tahap dari siklus urea ini adalah amonia. Yang pertama, amonia itu digabungkan dengan CO2 untuk membentuk karbamoil fosfat. Nah, karbamoil fosfat ini bereaksi dengan ornitin membentuk citrulline di mitokondria. Nah, citrulline ini keluar dari sitoplasma, kemudian bereaksi dengan aspartat, membentuk argininosuksinat. Nah, argininosuksinat ini dipecah menjadi arginin dan fumarat. Arginin ini dipecah oleh enzim arginase menjadi ornitin dan urea. Lalu urea dilepaskan dan ornitin kembali ke mitokondria untuk memulai siklusnya lagi. Nah, adapun kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah kami jelaskan, degradasi dan metabolisme protein merupakan proses biokimia yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan fungsi sel dan tubuh. Protein yang rusak atau tidak lagi dibutuhkan akan didegradasi melalui sistem ubiquitin dan proteasom dan lisosom untuk menjaga kualitas dan regulasi protein dalam sel. Proses degradasi ini melibatkan kerja enzim proteinase dan peptidase yang memutus ikatan peptida hingga membentuk asam amino bebas. Asam amino yang dihasilkan selanjutnya dimetabolisme melalui reaksi transaminasi, deaminasi oksidatif, dan transdeaminasi. Proses ini bertujuan untuk memanfaatkan rangka karbon sebagai sumber energi serta menghasilkan gugus amino yang bersifat toksik. Amonia yang terbentuk akan detoksifikasi melalui siklus urea, sedangkan rangka karbon masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Dengan demikian, metabolisme asam amino memiliki peran penting dalam penyediaan energi, sintesis senyawa penting, serta pembuangan nitrogen sehingga berkontribusi besar terhadap homeostasis dan kelangsungan hidup organisme. Sekian, itulah hasil pemaparan dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Albert masih ada kan?